Hello everybody, balik lagi tentunya bareng sama gue, Vicky Mogers. Ini video ketiga gue untuk My Diary, program dimana gue harus mengikuti serangkaian peraturan yang gue buat sendiri. Dari pagi gue harus tadinya malas-malesan, jadi gue harus lebih rutin untuk bangun pagi, kemudian melaksanakan kewajiban, setelah itu berolahraga 1-2 jam, terus kemudian beres-beres, mandi, kemudian berangkat kerja, pulang kerja, kemudian bikin konten. Sebenarnya nggak harus bikin konten sih, ngedit yang pastinya. Cuman masih tetap sama kendalanya di istiqomah atau konsisten. Sangat-sangat sulit, apalagi untuk olahraganya ya. Olahraga tuh sangat susah banget untuk diulang-ulang, apalagi untuk temen-temen yang belum terbiasa dengan olahraga, aktivitas fisik atau olahraga ya. Gue aja yang sudah terbiasa atau yang dari dulunya sebelum gue melakukan program sekarang ini, setiap pagi gue harus olahraga. Gue tuh dulu sering latihan fisik, tapi ya tetap aja, karena ini jatuhnya kan mandiri lagi-lagi ya. Seharusnya sebelum video ini gue harusnya udah bikin konten atau sudah membuat atau ngupload video lah intinya cuy. Cuman karena aplikasi yang gue pakai ini, karena gue kan lagi nggak punya alat gue terbatas, gue cuman pakai HP. Aplikasi yang gue pakai pun pakai aplikasi yang gratis gitu cuy, dan ternyata aplikasinya error, harus di upgrade. Dan gue pakai aplikasi yang apa ya bahasanya tuh, mod gitu loh, yang gratis gitulah. Jadi aplikasinya tuh rusak, harus di-upgrade ulang, semua fiturnya hilang. Jadi gue harus uninstall, kemudian gue install ulang dengan versi yang terbaru. Jadi mau nggak mau gue harus ngedit ulang konten yang sebenarnya seharusnya sebelum konten ini gue buat, gue harus udah upload video. Tapi nggak apa-apa. Salah satu konten yang akan gue buat itu namanya nodong, yang ngobrol dong, semacam seperti podcast tapi lebih ke seperti orang ngobrol biasa ya. Iya, podcast juga ngobrol biasa ya, intinya gitulah, seperti podcast ala-ala lah, yang pasti lebih santai, nggak yang harus dengan pertanyaan-pertanyaan atau nggak yang kayak wawancara gitu. Intinya ya podcast mungkin ya, gue nggak tahu definisi podcast itu gimana. Yang pasti gue cuma pengen bikin konten nodong atau nongkrong gitu intinya, sama temen-temen, entah nanti ya gitaran atau ngobrol random, baik orangnya yang gue ajak ngobrol maupun isi pembahasannya pun sangat random. Di video ketiga ini gue lebih ngerasa bahwasanya kita harus sering-sering introspeksi atau bercermin ya bahasanya. Gue tuh sering banget sekarang lagi ngerasa bersyukur karena tidak melakukan kegiatan-kegiatan atau sesuatu tindakan yang gue nggak pengen lakuin itu, atau yang tadinya hal buruk tapi sekarang gue nggak ngelakuin hal itu karena rutinitas gue sekarang, seperti mengonsumsi alkohol mungkin, atau merokok mungkin, atau buat temen-temen yang lagi diet mungkin yang nggak makan makanan berminyak, dan kalian secara nggak sadar sudah melewatinya selama 1 minggu atau 1 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Itu adalah salah satu pencapaian menurut gue, dan gue sekarang di titik ini merasa lebih bersyukur aja gitu, merasa bersyukur karena terlepas akan hal-hal yang tadinya gue sering jumpain atau gue sering konsumsi atau gue sering lakuin, atau intinya hal-hal yang adiktif lah, yang mencandu gitu. Dan buat teman-teman mungkin harus lebih
peka ya akan hal-hal seperti itu. Seperti halnya satu kasus temen gue tadi ada yang cerita ya, ini bisa buat pelajaran lah. Dia merasa dia itu bingung dengan dirinya sendiri karena sering kepancing-pancing nafsunya ya, namanya manusia, kita pun sering pancing nafsu. Cuman lagi-lagi itu, gue setiap kali kepikiran akan hal yang ini menurut gue tuh sebenarnya nggak harus gue konsumsi atau nggak harus gue lakuin, tapi karena mungkin dulunya gue pernah ngalamin ini atau pernah melakukan hal tersebut, akhirnya ya rasa pengen itu pun muncul. Kayak misal sesimpel orang-orang yang mau berhenti merokok, mungkin kalau dia sering berada di lingkungan teman-temannya yang merokok, ya pasti akan lebih sulit untuk menghindari rokok, karena ya itu tadi sudah sifatnya yang adiktif. Kemudian dia berusaha untuk berhenti tapi tidak menjauhi, itu sangat sulit. Dan kalaupun itu susah dijauhi, gue akan selalu men-trigger diri gue untuk bersyukur lagi-lagi. Wah anjir, setiap gue kayak misal nih, gue ngeluh dengan apa yang gue punya sekarang atau udah gue punya, terus kemudian ada hal-hal yang errornya sedikit, terus gue ngerasa anjir ngeribet-ngeribetin gitu, orang biasanya gak kayak gini. Cuman lagi-lagi gue bersyukur karena ya udahlah, nggak apa-apa, orang cuman error dikit doang kok, toh masih banyak plusnya gitu, masih banyak bagusnya timbang errornya gitu. Toh errornya ini pun bisa kita antisipasi atau bisa kita perbaiki gitu. Misal nih contoh, lu kerja di satu tempat yang menurut lu gajinya kecil, tapi lu kan nggak melihat dari banyak sudut pandang. Bisa jadi gaji lu kecil, tapi itu bisa menutupi kebutuhan lu. Maksudnya ya intinya kebutuhan pokok aja dulu. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti pakaian dan jenis-jenis yang tidak terlalu pokok, itu kita kesampingkan dulu. Intinya lu gak perlu ngutang, terus lu punya teman atau circle partner di tempat kerja lu yang gak toksik, bos lu orangnya humble, royal, itu yang harus lu syukurin pastinya. Apalagi dengan waktu yang fleksibel, mungkin itu kan banyak sebenarnya yang lebih untuk lu syukuri ketimbang lu harus mengeluh, aduh anjir gue dikasih tugas tambahan nih dari bos, udah gajinya kecil tapi tugasnya bertambah gitu. Ya lu mungkin harus mengaca ulang ya cuy, lu harus introspeksi diri lagi kalau bahwasanya nikmat yang lu rasain sekarang tuh sebenarnya udah banyak. Nah mungkin bisa jadi dengan penambahan tugas tersebut itu adalah salah satu hal yang harus lu lakuin atau harga yang harus lu bayar. Kemungkinan akan ditambah lagi nikmat-nikmat yang bakalan lo orang dapet. Gitu sih gue cara men-trigger diri gue. Jadi dengan cara tersebut pun, kalaupun gue kepikiran hal-hal yang negatif di diri gue akan langsung kayak yang oh iya mungkin gue kurang bersyukur, atau cobalah cari hal-hal yang sebenarnya gue udah punya tapi gue nggak sadar dari dulu. Dengan begitu pun lo akan lebih sehat baik secara mental maupun cara pola pikir lo, dan lo akan lebih hati-hati untuk menjaga tindakan lo, attitude lo, dan juga ucapan lo yang pastinya. Oke, itu saja sih mungkin untuk video kali ini. Thank you, see you, and goodbye.